Oke, balik lagi nih di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran seberapa penting semua bagian otak kita itu? Pertanyaan bagus tuh. Kita kan sering dengar ya otak itu kayak superkomputer canggih banget. Tapi gimana kalau ada bagiannya hilang? Atau rusak parah gitu? Sebenarnya seberapa banyak sih otak yang kita butuhin supaya pikiran kita ya tetap jalan? Iya, itu pertanyaan mendasar banget ya. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal itu. Kita pakai sumber dari bab 2 buku The Immortal Mind. Buku itu ya, menarik isinya. Betul. Isinya tuh pengalaman ahli bedah saraf, terus kasus-kasus medis yang, wah, bikin kita mikir ulang deh soal hubungan pikiran sama fisik otak. Benar. Seringkali kasus nyata itu lebih aneh dari fiksi ya. Setuju. Jadi misi kita kali ini kita mau ungkap bukti-bukti yang mungkin agak bikin kaget nih. Bukti yang nunjukin kalau pikiran kita itu, jangan-jangan jauh lebih kuat, lebih tangguh, lebih mandiri dari yang kita kira selama ini. Oke, siap? Yuk kita bedah bareng. Siap. Mari kita mulai. Kita mulai dari cerita yang menurut saya luar biasa banget. Ada anak, namanya Charles. Oke. Waktu 4 tahun, dia kena stroke parah. Wah, parah banget pokoknya, sampai merusak bagian vital otaknya. Aduh, kasihan sekali ya di usia segitu. Iya, nah demi nyelamatin nyawanya, dokter bedah saraf terpaksa angkat separuh cerebellumnya. Itu loh bagian otak yang di buku-buku katanya penting banget buat koordinasi gerak. Setengah cerebellum, itu kan bagian yang krusial banget buat motorik halus, keseimbangan. Betul, keluarganya udah dikasih tahu, kemungkinan besar Charles bakal cacat. Udah pasrah lah istilahnya. Ya, secara medis prediksinya memang begitu biasanya. Tapi, Nah, tapi disinilah ajaibnya. gimana tuh? Charles itu nggak cuma sembuh total, tanpa masalah saraf yang kelihatan sama sekali. Wow. Tapi beberapa tahun kemudian, dia malah jadi atlet basket mahasiswa NCAA yang jago banget. Serius? Atlet NCAA? Dengan separuh cerebellum hilang? Iya, ini kan jadi teka-teki besar. Gimana coba orang bisa punya koordinasi sebagus itu, padahal separuh bagian otak yang katanya mengontrol koordinasi udah nggak ada? Wah, ini benar-benar menantang model otak itu mesin yang sering kita dengar di buku teks kedokteran ya. Banget. Tunggu deh. Separuh cerebellum hilang tapi jadi atlet hebat. Padahal buku bilang itu pusat koordinasi. Ini agak aneh ya kedengerannya. Kalau gitu, penjelasan fungsi cerebellum yang di buku-buku itu gimana dong? Nah, persis. Itu dia masalahnya. Hampir semua buku teks anatomi, neurofisiologi, itu ngejelasin fungsi cerebellum lewat sirkuitnya, jaringan sarafnya, komputasinya. Kalau ikut logika buku itu, ya mustahil banget orang kena cedera sekecil apapun di komputer serumit itu. Tapi koordinasinya tetap normal. Apalagi sampai bisa main olahraga level tinggi kayak Charles. Tapi nyatanya bisa. Nyatanya bisa. Dan ini ternyata bukan kasus yang super langka juga. Ahli bedah saraf itu sering kok dalam prakteknya mengangkat sebagian besar cerebellum untuk kasus stroke atau tumor. Dan hasilnya, kebanyakan pasien koordinasinya tetap normal setelahnya. Oh, gitu ya. Jadi ini artinya mungkin ada bagian otak yang penting banget, terus ada yang nggak terlalu penting gitu. Gimana ahli bedah bisa tahu bedanya pas lagi operasi? Kan riskan banget. Nah, ini nyambung ke konsep yang memang dikenal di kalangan bedah saraf. Ada istilah otak elokuen versus non-elokuen. Elokuen maksudnya? Elokuen itu area-area vital. Kalau rusak sedikit aja, wah akibatnya bisa fatal atau menyebabkan kecacatan parah. Contoh paling jelas area bicara Broca. Mungkin Anda ingat kasus Sarah di awal buku itu. Oh iya, yang operasi otak sadar itu ya? Betul, dia operasi sadar buat angkat tumor dekat area bicara. Dokter harus hati-hati banget memetakan batas area bicaranya pas dia sadar. Biar nggak sampai kena, itu contoh area elokuen. Oke, paham. Terus yang non-elokuen? Nah, sebaliknya, ada juga area otak yang luas banget, yang tampaknya non-elokuen. Area ini kalau diangkat atau rusak, ternyata seringkali nggak bikin masalah besar buat kehidupan sehari-hari, atau inti kepribadian orang itu. Masa sih? Kok bisa? Iya, bahkan ada seorang profesor bedah saraf terkenal yang bilang, seni bedah saraf itu ya tahu bagian mana yang bisa disingkirkan tanpa menimbulkan masalah. Ini nunjukin kalau otak kita itu punya fleksibilitas, punya ketahanan, yang mungkin nggak kita duga kalau kita cuma mikir otak itu kayak hardware komputer yang kaku. Jadi bisa dikorbankan sebagian gitu ya? Ya, dalam kasus tertentu dan dengan pertimbangan matang, bisa. Membedakan mana area vital dan non-vital ini
Itu jadi inti keahlian bedah saraf. Oke, oke. Jadi kasus Charles tadi nunjukin kalau kehilangan bagian yang katanya penting pun, pikiran dan fungsi tubuh tuh bisa tetap oke, bahkan hebat. Apa ada contoh lain yang nunjukin orang bisa hidup normal dengan kondisi otak yang ya jauh dari kata sempurna? Ada banget, banyak malah. Kasus-kasus orang yang hidup normal, bahkan berprestasi, walau sebagian besar otaknya mungkin hilang atau nggak berkembang sempurna. Contoh klasik itu hidrosefalus. Hidrosepalus itu yang kepala besar karena cairan, bukan? Betul, kondisi di mana cairan cerebrospinal malah menuhin sebagian besar ruang tengkorak, jadi jaringan otaknya terdesak ke pinggir. Dulu sebelum ada teknologi pencitraan otak kayak CT scan atau MRI, kita mungkin nggak bakal tahu kondisi ini pada orang dewasa yang kelihatan normal. Jadi ada orang yang kelihatan normal, padahal isi kepalanya kebanyakan air. Ternyata iya, ada yang hidup normal-normal aja padahal sebagian besar volume tengkoraknya itu isinya cairan, bukan jaringan otak padat. Wah, ada contoh spesifik? Ada, salah satunya di buku ini disebut Katie. Dia lahir dengan hidrosefalus parah banget. Kepalanya itu sebagian besar isinya cairan. Dokter waktu itu sampai nyaranin ibunya buat, ya udahlah, relakan saja. Astaga. Terus gimana? Ibunya nggak mau nyerah. Dan luar biasanya, Katie ini tumbuh jadi anak yang cerdas. Cerdas? Dengan kondisi gitu? Iya, di sekolah dia unggul. Bahkan beberapa tahap perkembangannya, kayak duduk, bicara, jalan, itu lebih cepat dari saudara kembarnya yang otaknya normal. Dia masuk daftar siswa berprestasi di SMP. Padahal hasil scan nunjukin otaknya cuma lapisan tipis di pinggiran tengkoraknya. Gila. Lahir dengan kepala penuh cairan, dokter bilang relain aja. Malah jadi pinter dan berprestasi. Gimana mungkin ya? Apa ada kasus lain yang mirip kayak gini? Ada lagi, misalnya Maria. Dia karena hidrosefalus, otaknya cuma sekitar 2/3 dari ukuran normal. Perlu beberapa kali operasi sih buat masang selang pengalir cairan, tapi ujungnya, dia bisa meraih gelar Master Sastra Inggris dan jadi musisi. Master Sastra Inggris? Keren banget. Ada lagi Jessie, lahir dengan kepala bentuknya agak lonjong kayak bola football, setengahnya isinya air. Ibunya juga disuruh relain sama dokter, tapi dia tolak. Jessie tumbuh jadi remaja SMP yang normal, aktif, suka olahraga. Ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala ya. Terus saya juga pernah baca, ada orang yang lahir tanpa corpus callosum. Ah iya, agenesis corpus callosum. Itu kan jembatan saraf gede banget yang nyambungin dua belahan otak kita. Katanya 1 dari 4.000 orang lahir tanpa itu. Dan yang bikin heran, sekitar 1/4 dari mereka itu nggak nunjukin gejala apa-apa. Betul, sama sekali nggak ada gejala. Kalau tiap bagian otak itu mutlak penting kayak komponen komputer, harusnya kan mereka semua punya masalah serius dong. Kok ini bisa nggak ada gejala? Iya, logikanya begitu ya kalau pakai analogi mesin. Atau contoh lain lagi, kasus Helen Santoro. Dia lahir tanpa lobus temporal kiri. Lobus temporal kiri? Bukannya itu penting banget buat bahasa? Krusial malah. Prediksi dokter waktu itu suram banget. Katanya Helen gak bakal bisa ngomong, bisanya cuma ngeluarin suara aneh, harus dirawat di institusi seumur hidup. Terus kenyataannya? Kenyataannya, dia malah suka banget sama bahasa. Tumbuh besar, dia lancar bicara, dan akhirnya kuliah ngambil jurusan ilmu saraf. Dia jadi bukti hidup kalau otak itu nggak sekaku yang kita bayangkan. Luar biasa Helen ini. Ada juga penelitian dari John Lorber. Dia neliti orang-orang dewasa yang punya hidrosefalus parah sejak kecil. Hasilnya, banyak dari mereka punya ingatan yang bagus banget. IQ normal atau malah di atas rata-rata. Padahal hasil scan nunjukin jaringan otak mereka tinggal 5% dari volume normal. Cuma 5%? Tapi ingatan dan IQ normal? Iya. Dulu penelitian Lorber ini sempat dianggap kontroversial, dianggap nggak mungkin. Tapi belakangan, banyak penelitian lain yang mengkonfirmasi temuan serupa dengan teknologi yang lebih canggih. Wah, ini benar-benar beda banget sama komputer rusak ya. Komputer kalau hard disknya diambil sebagian ya pasti error atau mati total. Ini kok otak bisa beda? Pikiran kayaknya bisa cari jalan lain gitu ya. Persis. Kalau otak itu beneran cuma mesin biologis, diambil satu bagian penting aja pasti fungsinya langsung kacau atau hilang sama sekali. Pandangan materialis yang bilang pikiran itu cuma aktivitas fisik otak, itu jadi goyah banget kalau lihat kasus-kasus ini.
Iya sih, tapi Kak ada penjelasan soal neuroplastisitas itu. Otak katanya bisa adaptasi? Tentu, tentu. Penjelasan yang paling umum kita dengar yaitu neuroplastisitas. Otak memang punya kemampuan luar biasa buat menata ulang dirinya sendiri. Area otak yang sehat bisa, dalam batas tertentu, ngambil alih fungsi bagian yang hilang atau rusak. Apalagi kalau perubahannya terjadi pelan-pelan, bertahap. Kayak kasus hidrosefalus tadi mungkin ya, cairannya nambah pelan-pelan. Betul. Max Muenke dari National Human Genome Research Institute bilang gitu. Kalau sesuatu terjadi lambat bertahun-tahun, bagian otak lain bisa dapat kesempatan untuk ambil alih fungsi area yang terdesak atau hilang. Oke, plastisitas. Otak bisa adaptasi. Masuk akal. Tapi pertanyaannya, apa itu cukup buat jelasin kasus-kasus ekstrem Katie tadi? Atau Charles yang kehilangan separuh cerebellum tapi jadi atlet? Rasanya kok kayaknya ada yang kurang ya dari penjelasan itu? Kayak ada sesuatu di pikiran yang lebih fundamental dari sekedar kabel otaknya yang nyambung ulang. Penulis sumber kita, dia juga berpendapat begitu. Neuroplastisitas itu nyata dan penting, tapi mungkin bukan jawaban utuhnya untuk kasus-kasus ekstrim ini. Dia pakai analogi yang bagus menurut saya. Gimana analoginya? Gini, kalau seorang anak lahir buta, indera pendengarannya kan jadi super peka. Super penting buat dia memahami dunia. Tapi telinganya nggak lantas bisa melihat kan? Yang beradaptasi itu pikirannya. Si anak belajar menggunakan input sensorik lain yang tersedia, pendengaran, sentuhan, untuk membangun gambaran dunianya. Menarik. Jadi pikirannya yang adaptif ya, bukan cuma otaknya yang nata ulang kabel. Kira-kira begitu. Jadi, neuroplastisitas itu lebih kayak otak menyediakan alat baru atau jalur alternatif, tapi tetap pikirannya yang memakai alat itu secara efektif. Bahkan, peneliti yang mempelajari kasus anak laki-laki UD yang kehilangan 1/6 otaknya pasca operasi epilepsi tapi fungsinya tetap normal, mereka sendiri mengakui kok. Mengakui apa? Mereka bilang, kami belum punya penjelasan pasti tentang mekanisme neurobiologis yang memicu dan mendorong plastisitas ini. Kami juga nggak tahu persis gimana arsitektur otak yang berubah ini diimplementasikan secara fungsional. Wah, penelitinya sendiri masih bingung ya. Iya. Ini nunjukin kalau model kita saat ini mungkin belum lengkap. Ini bukan cuma soal nyambung ulang kabel secara otomatis. Ada sesuatu yang lebih dalam tentang bagaimana pikiran itu bisa memanfaatkan alat, otak yang tersedia, bahkan yang nggak sempurna sekalipun. Model otak kayak komputer daging itu kayaknya terlalu menyederhanakan. Pikiran manusia itu tampaknya tetap satu kesatuan, punya tujuan, punya kemampuan bertindak, bahkan ketika instrumennya, si otak itu, nggak utuh. Oke, ini makin bikin penasaran. Tadi kan kasusnya sebagian otak hilang atau rusak. Nah, ini ada yang lebih ekstrim lagi nih. Gimana kalau kedua belahan otak besar, korteks serebralnya, itu malah nggak ada sama sekali dari awal? Ada kondisi langka namanya hidransefali. Betul, hidranhensefali. Perlu dibedain ya sama hidrosefalus tadi. Kalau hidrosefalus itu otaknya ada tapi tertekan cairan. Nah, kalau hidranhensefali ini, sebagian besar kedua belahan otak besarnya, hemisfer cerebri, memang nggak terbentuk sejak dalam kandungan. Jadi rongga tengkoraknya sebagian besar isinya cairan cerebrospinal. Jadi kosong gitu ya, isinya cairan. Iya, sebagian besar kosong. Dulu dokter bisa tahu kondisi ini dengan cara sederhana, nyenterin kepala bayi di ruang gelap. Kalau cahayanya bisa tembus dari satu sisi ke sisi lain, itu tandanya kemungkinan hidranhensefali, karena nggak ada massa otak yang menghalangi cahaya. Ya ampun. Terus kalau nggak ada belahan otak kayak gitu, apa mereka masih punya kesadaran? Kan biasanya korteks serebral itu yang dianggap pusat pikiran tinggi, kesadaran, dan lain-lain. Nah, itu pertanyaan krusialnya. Secara tradisional, pandangan medis menganggap anak-anak dengan hidranhensefali ini nggak punya kesadaran sama sekali. Mereka dianggap cuma punya batang otak yang fungsinya untuk refleks dasar aja, kayak badan tanpa pikiran. Jadi kayak ya cuma hidup aja gitu badannya. Dulu anggapannya begitu, tapi pandangan ini mulai ditantang. Ada neurosaintis Swedia, namanya Bjorn Marker. Tahun 2004, dia melakukan studi observasi yang menarik. Dia menghabiskan waktu seminggu di Disney World bareng 5 keluarga yang anaknya punya kondisi hidranhensefali ini. Usia anak-anaknya antara 10 bulan sampai 5 tahun. Di Disney World ngapain? Dia mengamati perilaku mereka di lingkungan yang kaya stimulasi. Hasilnya, anak-anak ini ternyata nunjukin adanya kesadaran dasar.
Mereka nggak cuma bangun tidur, tapi juga waspada, alert, nunjukin reaksi emosional yang jelas senang, marah, takut, dan bisa merespon serta berorientasi pada lingkungannya. Wah, jadi bukan cuma refleks ya, ada respons emosional? Iya. Ada lagi studi lain dari ahli saraf anak, D. Alan Schumann, tahun 1999. Dia meneliti 4 anak dengan kondisi serupa. Hasilnya mirip. Mereka menunjukkan adanya kesadaran. Bisa bedain mana orang yang dikenal, mana yang enggak, ada interaksi sosial sederhana, penglihatannya berfungsi, bisa orientasi ke sumber suara atau cahaya, bahkan punya selera musik. Ada yang suka musik klasik, ada yang suka country. Sampai punya selera musik dengan otak yang hampir kosong? Ya, ini gimana jelasinnya? Schumann malah punya hipotesis yang cukup provokatif. Dia curiga, jangan-jangan perkembangan anak-anak ini terhambat bukan karena kondisi otaknya semata, tapi karena ekspektasi kita yang rendah banget ke mereka. Kita dari awal udah nganggap mereka nggak bisa apa-apa, jadi kita nggak mencoba menstimulasi atau mengajari mereka sesuatu yang kita anggap bakal gagal. Semacam nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya, self-fulfilling prophecy. Masuk akal juga sih. Kalau kita nggak pernah coba, ya nggak akan tahu potensinya. Terus, kalau kesadaran itu ternyata bukan cuma urusan korteks cerebral yang gede itu, lalu letaknya di mana dong? Nah, ini nyambung ke gagasan menarik dari ahli neuropsikologi Mark Solms. Dia berpendapat, kesadaran itu sendiri, inti dari merasa hidup, mungkin lebih erat hubungannya sama struktur otak yang lebih dalam dan lebih tua secara evolusi, yaitu batang otak. Batang otak, bagian yang primitif itu. Iya, bagian yang kita miliki bersama dengan hewan vertebrata lain, bahkan ikan mas sekalipun. Solms nunjukin, kalau ada kerusakan kecil aja di bagian tertentu batang otak, misalnya di formasi retikular bagian atas, kesadaran itu langsung hilang total, orang jadi koma. Sementara kerusakan luas di korteks cerebral, seperti pada kasus hidranencephali tadi, ternyata nggak selalu menghilangkan kesadaran dasar. Jadi kesadaran dasarnya ada di batang otak. Menurut Solms, iya. Dia pakai definisi kesadaran dari filsuf Thomas Nagel. Kalau ada what it's like to be that thing, berarti dia sadar. Nah, menurut Solms, anak-anak tanpa belahan otak ini sadar. Ada what it's like to be them, meskipun mereka nggak punya korteks sama sekali. Dia bedain ini dari sekedar keterjagaan, arousal, yang memang jelas terkait dengan batang otak. Oke, tapi ini pasti kontroversial ya? Oh jelas. Penting banget dicatat nih. Bidang penelitian kesadaran ini sendiri super rumit dan penuh perdebatan. Definisi kesadaran aja masih jadi bahan diskusi panas di kalangan ilmuwan dan filsuf. Bahkan sampai tahun 2023 kemarin, ada lebih dari 100 ahli saraf dan filsuf top dunia yang secara terbuka menuduh teori kesadaran terkemuka saat ini sebagai pseudoscience. Jadi, kita belum punya jawaban pasti di mana lokasi fisik kesadaran itu di otak, atau apakah dia bisa dilokalisir sama sekali. Wah, rumit ya ternyata. Oke. Jadi dari semua cerita dan kasus tadi, dari Charles sampai anak-anak hidranencephali, apa nih benang merah yang bisa kita tarik soal hubungan pikiran sama otak? Kelihatannya ada perbedaan penting nih dalam cara berbagai fungsi pikiran itu berhubungan dengan struktur otak. Beberapa aktivitas pikiran misalnya persepsi sensorik, melihat, mendengar, merasa, mengontrol gerakan, membentuk memori baru, merasakan emosi dasar, itu memang tampaknya bisa dipetakan, bisa dilokalisir ke area-area otak tertentu. Kita sering lihat kan diagram otak warna-warni dengan lokasi spesifik untuk fungsi-fungsi itu. Iya, sering lihat. Terus? Tapi gimana dengan kapasitas lain yang lebih khas manusia? Kemampuan berpikir abstrak, bernalar, memahami konsep, atau yang sering disebut intelek. Dan juga kemauan bebas, free will, kemampuan kita untuk membuat pilihan sadar. Apakah fungsi-fungsi ini juga punya rumah spesifik di otak? Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana? Tampaknya jawabannya adalah tidak. Kemampuan seperti intelek dan kehendak bebas itu sepertinya nggak punya alamat atau lokasi spesifik di jaringan otak. Contohnya gini, kita bisa tahu persis area otak mana di korteks motorik yang aktif dan mengirim sinyal saraf untuk menggerakkan tangan Anda pas Anda nulis rumus matematika. Itu jelas lokasinya, spesifik. Oke. Tapi, kita nggak bisa nunjuk satu titik atau satu area di otak yang merupakan tempat pemahaman Anda tentang makna rumus matematika itu. Pemahamannya itu sendiri kayaknya nggak terlokalisir. Sama juga
Nggak ada yang bisa nunjuk area pusat keputusan di otak tempat Anda secara sadar memutuskan untuk misalnya ikut menandatangani petisi tentang isu sosial tertentu. Jadi pahamnya, niatnya, itu nggak ada alamat fisiknya di otak. Menarik banget ini. Tapi kan kalau otak rusak parah, kemampuan mikir dan kemauan bebas itu bisa terganggu juga kan? Bisa, tentu saja bisa. Tapi argumennya adalah gangguan itu seringkali terjadi bukan karena pusat intelek atau pusat kemauan itu sendiri yang rusak, karena pusatnya mungkin memang nggak ada secara fisik, tapi lebih karena kerusakan pada jalur input atau alat bantu yang diperlukan oleh intelek dan kemauan itu. Misalnya, kalau area memori rusak parah, ya kemampuan berpikir abstrak pasti terganggu karena butuh memori. Atau kalau area persepsi rusak, kemampuan memahami dunia juga terganggu. Jadi gangguannya itu di alat pendukungnya ya, bukan di pabrik berpikirnya. Bisa dibilang begitu. Sumber kita ini menekankan ada banyak banget kasus orang yang kehilangan sebagian besar otaknya, tapi kemampuan berpikir dan kemauan dasarnya tetap utuh dan normal. Jadi, kesimpulannya, sebagian fungsi pikiran, misalnya memulai gerakan, persepsi sensorik, membentuk memori baru, memang punya lokasi yang relatif jelas di otak. Tapi bagian lain dari pikiran, terutama aspek pemahaman ide abstrak, penalaran dan kemauan sadar, tampaknya nggak terikat pada lokasi fisik tertentu di otak. Oke. Jadi apa nih kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari penjelajahan kita di bab 2 buku ini? Kayaknya banyak banget yang bikin mikir ulang ya. Banget. Intinya sih, bukti-bukti dari pengalaman bedah saraf dan kasus-kasus medis yang kadang bikin kita melongo, ini nunjukin kalau pikiran manusia itu punya ketahanan yang luar biasa. Mengejutkan malah. Pikiran bisa tetap berfungsi, bahkan dalam beberapa kasus bisa berkembang walau bagian-bagian penting dari otak fisiknya itu hilang atau rusak parah. Jadi hubungan pikiran otak itu nggak sesederhana yang kita bayangkan ya. Jauh lebih kompleks, dan jujur aja masih sangat misterius daripada sekedar bilang, oh, pikiran itu ya cuma apa yang dilakukan oleh otak. Model otak sebagai komputer biologis itu tampaknya terlalu sederhana, nggak cukup buat menjelaskan fenomena ini. Kenapa nggak cukup? Karena pikiran itu nunjukin adanya kesatuan, unity, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa, yang susah dijelasin cuma pakai logika mesin atau komponen. Kalau komputer rusak satu bagian penting, ya udah fungsinya pasti terganggu secara spesifik atau mati total. Tapi pikiran manusia kok bisa cari jalan lain? Ini mengindikasikan bahwa setidaknya beberapa aspek dari pikiran kita, terutama kemampuan berpikir abstrak dan kemauan sadar itu tadi, mungkin nggak sepenuhnya terikat atau bergantung pada struktur fisik otak dengan cara yang sama seperti fungsi sensorik atau motorik. Pikiran bisa adaptasi walau rumahnya rusak parah gitu ya? Iya. Pikiran bisa beradaptasi nggak cuma sama kondisi otak yang terbelah dua, split brain, tapi juga sama kondisi di mana bagian otak yang hilang itu banyak banget, bahkan radikal, kayak kasus hidranensefali tadi. Ini benar-benar ninggalin kita sama satu pertanyaan besar ya buat direnungin bareng. Apa tuh? Iya ini, kalau pikiran ternyata bisa berfungsi dengan oke banget, bahkan bisa dibilang normal atau hebat, dengan kondisi otak yang jauh dari kata sempurna, atau bahkan bisa mengakali ketiadaan bagian otak yang dianggap vital. Apa artinya ini tentang sifat dasar pikiran itu sendiri? Pertanyaan bagus. Seberapa jauh sih pikiran itu bisa independen dari otak fisiknya? Nah, ini mungkin jadi pemikiran yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan sampai kita ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya. Betul sekali. Sebuah teka-teki yang menantang untuk dipikirkan,